Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa dari saham-saham Big Bang. Yang pertama ada BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, dan keenam BDMN. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada BBNI. BBNI hari Jumat ditutup naik tipis 0,39% ke lepas harga 6.300. Kalau dilihat transaksi asing di hari Jumat, asing net buy. Kalau dilihat dari brokers marinya terlihat saham BBNI diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBNI sepertinya akan mengarah ke atas lagi, menguji resistennya di 6.740 sampai 6.750. Karena kalau dilihat dari proyeksi ISG yang minggu depan kemungkinan besar menguji 6.200 sampai 6.230-nya. Sepertinya seperti itu skenarionya. Untuk confirm breakout atau false breakout ya lihat ke depannya. Jadi kalau ISG naik seperti skenario ke 6.200 menguji resistennya, ya kemungkinan BBNI juga mengarah ke resistennya di 6.750. Jadi menurut saya ya kemungkinan ya akan naik. Dan apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Bagi yang belum punya, ya kalau mau cut loss di bawah dalam, ya cut lossnya agak dalam nih di 7% karena di 5.900 ada gap, jadi cut lossnya di 5.860. Kalaupun nggak mau cut loss, ya nggak masalah karena ini Big Bang. Dan juga harga BBNI masih sedikit murah, masih di bawah harga wajarnya ya, walaupun sedikit. Harga wajarnya ada di 7.000-an sampai 7.300 kalau nggak salah. Nanti saya update kalau ada laporan keuangan kuartal ketiganya, saya baca dulu ya. Jadi ya masih ideal lah kalau untuk dicicil, untuk disimpan 1 sampai 2 tahun ke depan. Juga harga sekarang ya walaupun sudah lumayan agak mahal, cuman ya masih ideal lah kalau untuk dicicil ya. Karena ya idealnya harga BBNI itu ya kalau kita punya dari harga 5.000 sampai 5.500 ini. Ini sangat bagus, apalagi beli dari bawah itu lebih bagus lagi. Karena BBNI target saya kalau mampu confirm breakout 6.750 pelan-pelan bisa ke 8.000. Jadi seperti itu aja untuk BBNI. Kalau dilihat dari indikator MACD, BBNI sudah golden cross. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau BBNI golden cross jarang dalam hitungan hari atau seminggu dia kembali direct cross ya. Nih Bapak Ibu bisa perhatikan saat dia golden cross, dia rally, dia golden crossnya di daerah 4.500, kemudian dia rally ke 4.900. Itu dia sempat mau dead cross karena tertahan di resistennya 4.900, tapi nggak jadi, dia kembali rebound. Jadi ya ini udah bisa dikatakan sinyal bagus. Harusnya BBNI bisa lanjut ya minimal menguji 6.750. Jadi kalau ISG false breakout dari ini 6.200, BBNI juga akan false breakout dari 6.750 dan mengarah ke 6.000 lagi. Dan kalau itu di breakdown ya bisa ke 5.500. Kalau ISG juga crash ke daerah 5.800 sampai 5.700 lagi ya. Karena Big Bang sangat berpengaruh ya dengan pergerakan ISG. Jadi ya seperti itu skenario BBNI ya. Jadi yang mau buy di harga sekarang ya bisa, cuman ya udah dekat nih. Target profitnya udah dekat di 7%, di 6%, jadi hampir-hampir sama. Tapi ya nggak usah cut loss menurut saya. Kalau Bapak Ibu beli di harga sekarang ternyata dia koreksi nggak sesuai skenario ya, ternyata minggu depan ISG nggak menguji 6.200 tapi malah koreksi ke bawah, ya BBNI juga koreksi ke bawah. Kalau Bapak Ibu yang telanjur beli di daerah atas, menurut saya masih bisa dipegang. 6.300 masih bisa dipegang. Dalam setahun ke depan ya pejam mata aja, kemungkinan besar ya profit ya. Cuman profit besar enggaknya kita nggak tahu. Yang pasti arahnya bisa ke 8.100 ya.
Kalau Bapak Ibu bisa perhatikan, 2 hari BBNI koreksi tidak disertai volume, dan koreksi keduanya volume makin mengecil. Jadi kekuatan seller memang tidak ada saat dia breakout 6000 dengan disertai volume. Harusnya BBNI minggu depan rebound dan IHSG juga rebound menguji 6200. Jadi seperti itu aja untuk BBNI. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada BMRI. BMRI pada hari Jumat turun tipis 0,38%, kalau harga 6.550. Kalau dilihat transaksi asing net sell yang cukup besar di hari Jumat. Kalau dilihat dari broker semarinya BMRI didistribusi oleh broker asing ya. Morgan Stanley, AK, Credit Suisse, BK. Ya, jualnya juga cukup besar dan nampungnya yang kecil-kecil. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BMRI menurut saya ya ini lumayan aman. Karena kalau diperhatikan saat BMRI koreksi 4 hari volume makin mengecil. Jadi kekuatan seller pun nggak kuat dan juga terlihat BMRI tidak ada yang breakdown dari 6.370 dan juga harusnya memang 6.370 dipertahankan karena itu adalah support neckline-nya yang terbentuk dari Juli 2017. Dan terlihat juga BMRI pernah breakdown di tanggal 23 Desember tapi besoknya naik. Terus di tanggal 30 Desember dia breakdown lagi 6.300, besoknya dia naik lagi. Berarti 6.300 ini menurut saya support yang sangat kuat ya. Kalau itu sampai di breakdown ya berpotensi besar BMRI, bukan nakut-nakutin ya lah. Ini targetnya bisa sampai 5.600 sampai 5.700 karena ya ini kan support kuat, kalau jebol ya akan dalam. Jadi seperti itu aja untuk BMRI. Dan juga kalau Bapak Ibu bisa perhatikan, saat BMRI gagal breakout 6.300 di 25 Agustus, dia turun bahkan sampai 4.800 kan. Jadi ya itu skenarionya kalau dia breakdown ini ya dia mengarah ke bawah. Jadi mending cut. Tapi kalau nggak mau cut loss juga nggak masalah. Karena BMRI saham-saham berfundamental sangat bagus. Juga BMRI masih murah dan harga BMRI di 6.550. Beda sedikit dengan BBNI, padahal kinerja BMRI jauh dari BBNI dan juga market BMRI lebih besar dari BBNI. Nah, jadi seperti itu BMRI menurut saya layak untuk diinvestasikan dengan harga sekarang. Jadi seperti itu aja. Yang mau trading ya silahkan siapkan trading plan-nya. Yang mau hold 1 sampai 1,5 tahun 2 tahun, harga sekarang BMRI masih sangat murah ya, potensi 20 sampai 25% bisa. Tapi ini disclaimer on ya, sesuaikan dengan profil risiko Bapak Ibu dan strategi masing-masing ya. Dan ya harusnya memang BMRI bagus di tahun ini sampai awal tahun depan. Jadi nggak masalah ya, kalaupun dibilang pom-pom ya pom-pomnya saham-saham bagus, kinerjanya udah kelihatan. Ya seperti itu aja untuk BMRI ya, masih berpotensi ke atas. Kalaupun IHSG ke 6.200 berarti potensi besar BMRI menguji resistennya di 7.000 sampai 7.300 nih lagi. Dan kalaupun IHSG palsa breakout ya BMRI juga akan palsa breakout ya, yang swing trade ya take profit dulu di daerah 7.000, nanti beli lagi di daerah 6.300. Jadi seperti itu aja untuk BMRI. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada BBRI. BBRI pada hari Jumat ditutup di level harga 4.470, turun 0,44%. Sebelumnya di hari Kamis BBRI naik 2,5%. Kalau dilihat transaksi asing selama 3 hari net buy yang cukup besar di saham BBRI. Kalau dilihat dari broker semarinya, BBRI didistribusi oleh YU yang nampung kecil-kecil. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBRI juga sama. Kalau IHSG ke 6.200, BBRI berarti berpotensi besar minggu ini ke 4.770 sampai 4.800, menguji resistennya. Ada resistennya ditarik garis dan juga ada
trend line uptrendnya. Jadi ke situ arah BBRI. Dan ya memang bisa dikatakan BBRI saham terbaik nomor 2 Big Bang setelah BBCA. Nomor 3-nya BMRI dan nomor 4-nya BBNI. Tapi masalah kinerja dan kualitas BBRI itu hampir sama dengan BMRI. Jadi ya 11-12, cuman ya market cap BBRI lebih besar. Dan juga ya yang bisa ditahu kan BBRI pasarnya UMKM, jadi lebih besar, beda dengan BMRI yang biasanya corporate, kebanyakannya corporate yang di handle. Jadi seperti itu untuk BBRI. Yang mau invest BBRI juga nggak masalah ya, saham bagus juga, tapi harganya ya sudah lumayan lah, udah hampir seharga harga idealnya atau harga wajarnya. Jadi ya yang menurut saya yang lumayan ya BMRI. Tapi ya kalau mau invest di BBRI juga nggak masalah ya, karena ya BBRI kan yang mau invest BBRI mungkin cari yang growth-nya tumbuh yang signifikan. Kalau growth tumbuh yang signifikan ya jelas harga sahamnya juga naik yang signifikan. Jadi BBRI juga bisa untuk investasi yang tipe-tipe growth investment. Jadi seperti itu untuk BBRI. Apakah bisa spekulasi buy? Yang kalau mau trading ya trading harus cut loss di bawah EMA 60-nya. Kalaupun nggak mau cut loss ya nggak masalah, cuman rugi waktu. Tapi rugi waktu kalau di saham-saham Big Bang mah nggak masalah ya, rugi waktu pejam mata aja ya pasti nanti kembali dalam waktu dekat. Kalau kita nggak mau cut loss di saham-saham yang kurang bagus ya itu kan bikin susah tidur, apalagi kalau banyak isinya belinya kan nggak jelas nih, mungkin nggak balik. Apalagi yang sudah turun-turun dalam, paling kalau BBRI ini paling-paling mentok-mentok ya turun 14%, dia mantul lagi dari 3.900. Jadi bisa approach di bawah, jadi pas dia balik juga udah profit. Nggak perlu takut lah kalau Big Bang ya, apalagi BBRI. Dan ini skenario saya waktu itu ya, jadi ya bisa nggak sesuai skenario juga nih. Kalau dia mempertahankan, harusnya ya BBRI sepertinya akan mempertahankan 3.900 kecuali IHSG crash sampai breakdown dari 5.740-nya ini ke sini ya BBRI juga kemungkinan ke daerah sini dan daerah sini ya. Ya buruk-buruknya ke daerah 3.470 lah, jangan sampai sini nanti dibilang nakut-nakutin kali ya. Ya inilah kalau crash IHSG sampai turun dari 5.700 ya ideal penurunan BBRI sampai 3.470. Jadi seperti itu aja untuk BBRI. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada BBCA. BBCA hari Jumat ditutup naik tipis 0,87%, kelapa harga 34.575. Kalau dilihat transaksi asing net buy di hari Jumat. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat saham BBCA malah diakumulasi, yang akumulasi MS, RX, dan CS. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal sama BBCA, kalau IHSG ke 6.200 ya BBCA ke 36.000 sampai 36.700 ke daerah resistennya ini ya. Ini all time high-nya di 3.680. Jadi ke arah situ. Kalau IHSG juga pulse breakout ya BBCA juga akan pulse breakout dan mengarah ke bawah. Jadi masih ada potensi upside-nya dari harga sekarang sekitar 4 sampai ya 5% lah kenaikan BBCA. Lumayan lah ya. Dan harga sekarang ya BBCA ini tipe-tipe growth investment ya. Karena udah ideal harga BBCA. Jadi nggak di bawah harga wajarnya lagi, udah ideal. Jadi ya berharap kinerja BBCA semakin bertumbuh, growth-nya juga makin tinggi ya BBCA akan naik lebih tinggi. Yang jelas harga wajarnya juga naik. Jadi ya BBCA ini yang tipe-tipe growth investment lah ya. Kalau karena sudah di area harga wajarnya, kalau dilihat juga ini bisa terindikasi double bottom nih kelihatan. Nah, jadi seperti itu. Untuk BBTN ya dia bisa mengarah ke 36.000. Semoga bisa mampu breakout dan target saya kemungkinan bisa ke 40.000. Kalau kita tarik Fibo dari ini ke lowernya ini ya ke daerah 42.000 lah ya, dia bisa. Nah, jadi seperti itu untuk BBCA. Sangat bagus juga kalau BBCA bisa confirm breakout 36.000, tapi ya IHSG harus confirm juga tutup di 6.200. Kalau IHSG ke 6.400 sampai 6.500 lagi ya BBCA bisa ke daerah
40.000 sampai 42.000. Jadi seperti itu aja untuk BBCA. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada BBTN. BBTN pada hari Jumat ditutup naik 2,28% ke harga 1.790. Kalau dilihat transaksi asing net buy, dan juga asing ini terus net buy dari tanggal 13 Januari 2021. Baru 4 hari asing net sell, dan net buy-nya juga cukup besar di saham BBTN. Kalau dilihat dari brokers marinya saham BBTN diakumulasi oleh AEK, JP, dan BK ya, yang jual kecil-kecil. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, skenario dead cat bond sepertinya bisa dikatakan palsu, karena ya kemungkinan saham-saham Big Bang rebound minggu depan dengan skenario IHSG kalau ke 6.200, kecuali minggu depan IHSG ternyata koreksi ke bawah 6.000, ya pola dead cat bond kemungkinan bisa terkonfirmasi dan BBTN breakdown dari 1.700. Kalau dua candle BBTN breakdown ya bisa jadi terkonfirmasi dead cat bond ya, cuman belum terkonfirmasi. Akan terkonfirmasi dead cat bond kalau BBTN harganya sudah di daerah 1.400 sampai 1.370 ini ya, itu bisa dikatakan BBTN terkonfirmasi dead cat bond. Tapi untuk minggu depan semoga ya BBTN mengarah ke atas ya. Target saya ke 1.900, bahkan bisa ke 2.000 kalau IHSG bagus. Indikator MACD juga terlihat garis biru sudah mendekati garis merah, bar chart di bawah 0 juga makin tipis. Ya harusnya BBTN lanjut. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Cut loss-nya udah dalam. Kalau Bapak Ibu mau cut loss ya, cut loss-nya di 6,42% di 1.675 ya bisa, dan target profit terdekat 1.900 5%, tapi kalau mau breakout ke 2.000 itu sekitar 10%. Jadi seperti ini strategi saya ya. Kalau Bapak Ibu mau strategi lain diubah harga beli atau harga cut loss ya silahkan. Kalau saya trading plan-nya seperti ini kalau beli BBTN, tapi kalau dapat lebih bawah harga penutupan hari ini ya lebih bagus. Dan kalau Bapak Ibu yang punya dari daerah bawah, pasang trailing stop aja nanti kalau lewat dari 1.900. Jadi seperti itu aja untuk BBTN. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada BDMN. BDMN pada hari Jumat ditutup naik 4,41% ke harga 3.310. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari brokers marinya terlihat biasa aja ya, nggak ada yang signifikan, tapi ya ada akumulasi tipis di BDMN. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BDMN udah di area pertengahan range sideway-nya ada di 3090, supportnya dan resistennya ada di 3470. Jadi ini sudah di harga pertengahan dan harusnya BDMN juga lanjut karena volume meningkat yang signifikan saat kenaikannya di hari Jumat, dan indikator MACD garis biru sudah membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk. Ya harusnya BDMN lanjut menguji 3.470. Kalaupun palsa breakout ya dia ke bawah lagi. Jadi yang Bapak Ibu punya dari bawah mending take profit kalau ternyata BDMN palsa breakout dari 3.470. Ya, seperti itu aja untuk BDMN. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah mendukung channel Borneo Trader di saweria.co/Borneo Trader, saya ucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.